Saya ke Bang Saur deh. Bang Saur, ini kan masalah tahunan ya Bang Saur ya, nggak selesai-selesai. Kalau kita lihat bertahun-tahun juga pemerintah mencari cara begitu untuk memberantas, tapi buktinya sampai saat ini bahkan orang yang berada di dalamnya ini terlibat. Pandangan Anda seperti apa? Mari kita lihat kan korban daripada judi online ini, kalau tahun lalu itu hampir 300 triliun. Dan sekarang ini naik lagi. Kuartal ketiga ini hampir 270 sekian triliun. Yang kedua, Fadil dan Tiara, korbannya jelas PPATK mengatakan ada sekitar 4 juta. Dan 70.000 polisi dan tentara. Nah, ini perlu. Ya toh, dan Presiden mengatakan ini harus diusut tuntas. Kita jangan sampai ngomong receh-recehnya sama Kominfo. Saya terus terang, waktu peristiwa Sambo, saya kan udah bilang, dari mana uangnya Sambo? Kemudian muncullah konsorsium 303. Ternyata di sana Sambo main, ada lagi pelindungnya. Nah, oleh karena itu saya kemarin tergetar mendengarkan pidatonya Pak Sigit Kapolri. Dia bilang begini, Pak Nil. Kalau saya terbukti menerima uang, mundur saya mundur. Tetapi saya ingatkan kita semua, kan diundang semua Kapolda, semua bintang-bintang utama di DPR ya. Dia bilang, kalau ada yang terlibat, kalau kalian berarti kalian yang menerima, atau kemungkinan kalian tidak berani mundur. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Fadil. Yang saya sedih waktu laporan saya buat ke KPK, sampai saat ini laporan saya soal dugaan uang Sambo itu dari mana, begitu mewah pasti kemungkinan dari judi. Oleh karena itu saya dorong Pak Sigit, karena ini adalah kita di Kominfo harus holistik. Mulai dulu siapa bandarnya, kan PPATK jelas Fadil mengatakan by name by address. Jelas namanya, ini bukan judi konvensional. Orang namanya jelas, berapa mainnya, kemudian ada 2 anggota DPR. Ada peta alirannya katanya. Ada alirannya. Nah, oleh karena itu menurut saya segera panggil PPATK. Mulai dulu kita bersih-bersih dari penegak hukum. Mulai dari polisi, kalau ada general backingnya, ini segera disidik, disidangkan, dihukum, dan dimiskinkan. Kalau tidak, Fadil, kita ini, saya kemarin itu udah pernah bilang, Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan ke Menko Polhukam Pak Cahyadi. Saya bilang beberapa waktu lalu, mundur aja kalau ceritanya cuman sekian ini ngeluh lagi. Tetapi Pak Sigit kemarin, dan didorong oleh Presiden, kalau ini memang mundur. Nah, oleh karena ini momentum. Kalau enggak, menurut saya Fadil ini lebih ngeri dari penjajahan Belanda dulu. 4 juta itu kita kali. Kalau satu orang kan yang modul 10.000. Berarti kalau dia ayah, itu berarti ada 5 miskin. Dan yang terakhir menurut PPATK Fadil, yang dulu mereka 10% main judi, sekarang udah 90%. Uang kita diambil oleh negara lain, tidak berdaulat lagi. Di sisi lain tantangannya adalah bahwa kita sendiri juga kemudian tidak. Nah, oleh karena itu kita fair kepada kawan-kawan saya penjudi. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, harus fair juga dong. Jangan cuma penyidik. Ini saya kira yang bisa menyelesaikan ini. Jadi harus ada revolusioner, tetapi harus dimulai dari aparat penegak hukum. Siapa backingnya ini? Sudah ditunjukkan oleh aparat penegak hukum Bang Saur dengan memburunya sampai ke Malaysia, Bang. Belas, itu adalah Kominfo. Tetapi sekarang itu pencegahan. Nah, lebih penting penindakan. Penindakan itu teman-teman kepolisian. Makanya saya bilang sama kabar Eskrim, saya kenal Pak Eskrim bagus. Dia tidak punya sejarah, tetapi dia akan bisa diragukan kalau dia juga tidak seperti pesan daripada Presiden. Harus diusut tuntas. Mulai dulu rumah-rumah kita ini bersih, nggak mungkin. Sapu kotor, menyapu lantai supaya bersih, harus sapu bersih untuk menyapu lantai yang bersih. Kalau tidak, akan kita cerita lagi begini. Sapu penindakan sekarang sudah bersih atau ada kotornya? Nah, itu yang kita bilang, kok tahun ke tahun naik terus. Berarti penindakannya nggak ada. Penindakannya tidak ada. Nggak ada. Yang 5 misalnya nama yang kemarin disebutkan oleh Budi Ari itu, yang orang jadi bandarnya sekarang ini jadi begini, bukan 5, 16. Jadi lari gitu loh. Itu kan udah dikonfirmasi lagi sama Benny Ramdhani. Dia bilang, coba bandar ini kita mulai dari atas holistik, sehingga betul-betul ini diputus bandarnya, pasti ini bisa kita tindak. Gitu loh, Mbak. Penindakannya yang dinilai lemah. Betul. Komentar Anda, Bu Ida. Dari Kompolnas ya, begini. Terima kasih. Kompolnas itu dibangun untuk memberikan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Polri ini berkinerjanya baik,
kemudian mampu menjadi kepolisian yang profesional, dan tentu saja kemandirian dia. Nah, berkenaan dengan judi online ini, saya rasa tidak, Bang Saud, kita juga di Polri itu sudah memberikan sejak tahun 2020 itu sudah terdata banyak yang sudah dilakukan penindakan oleh Polri. Tapi masifnya ada di sekarang ini. Mungkin Pak Presiden melihat fenomena saat ini yang segitu mengkhawatirkan, sehingga Pak Presiden melalui Astacitanya, kemudian di 17 programnya, itu memerintahkan Kapolri sebagai leading sektornya. Dan penekanan di situ ya? Ya, itu leading sektornya adalah Polri untuk penanganan judi online, narkoba, kemudian kasus-kasus cyber, kemudian nanti korupsi, dan termasuk di dalamnya nanti dalam waktu dekat kita ada pilkada. Nah, itu adalah sudah diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Kapolri. Oleh karena itu tadi Pak Kapolri menyampaikan komitmennya luar tinggi sekali. Kalau ada keterlibatan saya, nah itulah komitmennya Pak harus keluar Kapolri. Itu berarti dia sudah memberikan sinyal dong, Bu, berarti begitu maksudnya? Ya, karena Pak Presiden sudah memerintahkan itu kepada Kapolri. Nah, tanpa pandang bulu gitu ya? Beliau kan ini kitabnya kan sama ini. Benar nggak Pak Saud? Kitabnya sama. Artinya apa? Implementasi dari kitab ini ya tidak ada yang namanya tebang pilih, kan begitu. Siapapun itu, termasuk anggota Polri, TNI atau siapa. Nah, karena ini korbannya sudah semakin banyak. Tapi apresiasi juga bahwa Polri sudah sangat masif untuk yang terakhir-terakhir ini untuk membangun negeri ini, sehingga masyarakatnya, negara ini menjadi kuat dan akhirnya adalah sejahtera. Nah, tugas kami Kompolnas ini mengawasi apakah yang sudah dilakukan Polri itu proper, profesional, apakah masih ada yang perlu diberikan masukan kepada Polri, ini loh yang belum dilakukan. Nah, sejauh ini masukan dari Kompolnas sendiri apa? Ya, kami mempunyai des yang bersinergi dengan Polri untuk mengatasi permasalahan judi online ini, sehingga kami bisa melihat, mengetahui, menganalisis apa yang sudah dilakukan Polri selama ini untuk penanganan judi online ini. Dalam fungsi pengawasannya Kompolnas, Bu, apakah juga ditemukan bahwa saat ini, meskipun kita apresiasi ya, Bu, sampai ke Malaysia diburunya begitu ya, tapi adakah ditemukan dari institusi ini bahwa agak sedikit kewalahan ketika ingin menjangkau level-level pucuk, nah dari kasus judi online ini begitu? Ya, semuanya ini lagi berproses ya. Tapi saya rasa kalau sudah Pak Presiden sudah menyampaikan seperti itu, Kapolri sudah berkomitmen, insya Allah nyatanya bisa sampai ngejar sampai ke Malaysia. Artinya apa itu? Sinyal-sinyal itu berarti memang Pak Kapolri komitmennya luar biasa, beliau akan menembus itu. Nyatanya sampai menyampaikan seperti itu. Tidak baru sekarang saja, Bu Ida. Kalau tadi Bang Saur mengatakan ini bahkan angkanya meningkat begitu. Nah, sebenarnya kendalanya ada di mana kalau memang backing kuatkah mungkin loh, Bu, saya aja bertanya gitu. Ya, nanti ditanyakan ke Polri itu. Tapi Kompolnas melihat adakah temuan-temuan seperti itu gitu? Kami selama ini masih melihat bahwa kondisi ini ya masih on the track lah yang dilakukan Polri. Dan kami terus mengawasi ini, artinya bahasa mengawasi itu adalah mulai dari koordinasi, mulai dari sinergitas, sampai kepada kegiatan-kegiatan yang memang kalau memang melihatkan anggota Polri, ya sudah kita. Dan kebanyakan juga anggota Polri juga korban. Iya, dari data yang tadi disebut. Betul, juga korban juga. Dari anggota TNI juga sebagian korban, sehingga rumah tangganya rusak. Bahkan kejadian yang kemarin di Jombang seperti itu. Nah, itu juga bagian dari mereka adalah bagian dari korban itu juga. Bang Saur ditahan dulu, Bang, ya. Kita jeda dulu tapi, Bang. Nah, minum dulu tehnya dulu, Bang. Prof juga ya, Prof. Udah banyak. Bisa jadi kami akan kembali. Cuman kepala busuknya itu yang belum itu. Nah, itulah aku tanya tadi, Bang.